Kelapa no? Al-Fatihah Muhammadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina muhatina ikhwana jannatina jami'in masyayina mu'alimina wa salina summa ila al-Habib Muhammadin Muhammadillah summa ila al-Habib Fakih Abu Muhammad al-Fa'al wa usulihi wa wafurihim summa ila al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Sikab usulihi wa furuhihim Allah yaqilullahu wa yarhamuhum summa ila al-Habib Abdullah bin Umar al-Syafi'i wa ila al-Habib Mahdi bin Umar al-Syafi'i summa ila al-Habib Mahdi bin Abdullah al-Syafi'i summa ila al-Habib Hasan bin Abdullah al-Syafi'i summa ila Syekhna al-Habib Salim bin Abdullah al-Syafi'i wa usulihi wa furu'ihim summa ila al-Habib Muhammad al-Bashir summa ila al-Habib Salim summa ila al-Habib Abu Bakar bin Salim summa ila ruhi jami'il anbiya wal awliya wa syuhada wal salihin wa ibadillah salihin summa ila ruhi jami'il masyayina mu'allimina wa ustadina Allahumma zidna ilma zidna fahma summa ila susun oleh kitab Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Al-Banjari annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yasfiruhu wa jannah bi rahmatihi wa walidina khasah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Tuh Rasulullah, hadis Rasulullah. Kemudian adapun rajin daripada tapak tangan. Artinya apa yang dianggap tapak tangan itu seperti apa? Yang dikategorikan tapak tangan itu daripada tapak tangan itu apabila dipertemukan kedua tapak tangan dengan dirapatkan. Nah, dua tapak tangan apabila dirapatkan seperti ini. Nah, dirapatkan. Dua tapak tangan apabila dirapatkan, kemudian maka barang kulit antara artinya bertemu kulit sama kulitnya dari tapak tangan itu dinamakan tapak tangan. Nah, ini dinamakan tapak tangan rohah tapak tangan atau bibutunur rohah arti perut tapak tangan tadi. Nah, ini kemudian dinamakan dia tapak tangan jua. Maka hujung jari, ingat hujung jari kita ini ada ujungnya. Apakah itu dinamakan tapak tangan atau bukan? Ujung jari ini tapak tangan apa enggak? Termasuk apa tidak ujung jarinya? Dan antara selak-selaknya. Nah, di selak-selak nih jari-jari ini kan ada selak-selak nih. Apakah itu juga di tapak tangan ataupun butunul asabi ataupun dinamakan perut jari? Dan antara selak-selaknya itu tiada membatalkan wudu. Kita sentuh zakar dengan ujung jari kita ataupun di selak-selak jari kita sentuh, itu tidak membatalkan wudu apabila wudu seorang itu ada. Nah, pertanyaannya, apakah batal wudu seseorang apabila ia pegang zakarnya kemudian mengeluarkan air kencing? Batal apa tidak? Kenapa ia batal? Karena keluar barang yang najis. Kalau kita sentuh dengan misalnya zakar seseorang kita sentuh,
kayak ini batal apa tidak? Tidak bang, tidak batal karena bukan dinamakan adalah butunul asabi ataupun butunul roha, tidak dinamakan itu perut jari atau perut telapak tangan tuh. Kemudian jaga membatalkan wudhu, maka satu daripada yang tersebut jaga membatalkan ini jika tersentuh pada farad binatang, kemaluan binatang yang mempimpin binatang atau kulit khitan yang terpotong sekalipun tiada membatalkan wudu. Tiada yang membatalkan wudu. Jadi menyentuh kulit binah, kemaluan binatang atau kulit khitan, kulit yang sudah dikhitan kulfahnya, kita sentuh misalnya yang terpotong jangan yang lagi utuh, misalnya ada yang lah terpotong ya ambil, ada wudhu kita sentuh batal, yang terpotong yang terpotong. Tapi kalau nya telah terpotong tidak membatalkan wudhu. Sekalipun tiada membatalkan wudhu, nak hewan kayak manapun, nak hewan itu tidak membatalkan wudhu. Paham ya? Jadi ada masail ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di kitab ini, maka pernah terjadi ataupun jarang terjadi. Tapi hukum tetap seperti ini. Kalau itu batal, kalau itu tidak batal seperti apa, batal seperti apa, tidak batal seperti apa. 4 ini pembatal wudhu. Paham ini? 4 perkara pembatal wudhu. Hadirin sekalian, faslun, pasal pada menyatakan barang yang haram. Barang yang haram sebab hadas kecil. Jadi ini bab barang yang haram sebab-sebab hadas. Hadas kecil bermula haram pada orang yang hadas kecil itu sembahyang atau sholat dan sujud syukur. Ini yang telah dilakukan orangnya. Sholat oke. Kalau tanpa wudhu, tanpa toharoh, itu apabila melakukan sholat itu haram. Karena sebab sujudnya kita kepada Allah, berdosanya kita kepada Allah, kemudian walaupun dia wudhunya meninggalkan sholatnya, dosa besar itu meninggalkan sholat. Bahkan sujud syukur, sujud syukur ini adalah sujud yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat suatu keinginan yang bersujud syukur kepada Allah. Tidak tahu mana kiblatnya, tidak tahu mana dia dalam keadaan wudhu apa tidaknya, sujud dia kepada Allah, maka itu menunjukkan perbuatan haram. Tidak boleh karena tidak ada wudhunya, sucinya. Jadi di sini banyak sering terjadi yang sudah kita temukan di kalangan para artis mendapat nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, ya sujud syukur kepada Allah. Salah, bukan menambah pahala, tapi menambah dosa kita kepada Allah. Salah perbuatannya. Katanya baik. Nah, tuh. Kemudian dan sujud syukur dan khutbah Jumat. Ada khutbah Jumat, dia ada wudhu hadas kecil, bagi hadas besar. Ini hadas kecil pun haram. Kalau dia batal turun, ganti yang lain. Kenapa? Dalam keadaan tidak berwudhu, haram dia lakukan dengan sebab hadas tadi. Ini khutbah salah satunya, khutbah Jumat. Dan sembahyang jenazah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullah
salata ahadukum idza ahdasa hatta yatawadda. Artinya la yuqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Kata Rasulullah, yakni tiada diterima oleh Allah sembahyang seseorang daripada kamu apabila ia berhadas hingga ia mengambil wudhu. Nah, ini kata Rasulullah, orang yang sholat tanpa wudhu, baik sholat jenazah, itu tidak bakal diterima sholatnya. Tidak bakalan diterima sholatnya seseorang apabila tidak berwudhunya seorang. Bahkan sholat jenazah pun. Itu pentingnya berwudhu, pentingnya bersucinya seseorang. Jadi hal-hal kayak ini hukum. Jadi menunjukkan bahwa wudhu itu penting dan daim, terus menerus. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan demikian lagi haram tawaf. Orang yang wudhunya haram tawaf. Baik mengelilingi Ka'bah dan menyentuh mushaf. Ini yang gelap menyentuh mushaf ini, dia wudhu baca Yasin. Di rumah orang meninggal, di rumah kondangan, wudhu dah deh, baca Yasin, nyentuh ayat Quran, haram. Ada dia wudhu, kalau ada baca Yasin silakan. Kalau dia wudhu baca Yasin, jangan sentuh Quran. Sentuhnya yang haram, bukan bacaannya yang haram. Beda. Orang yang punya hadas kecil menyentuh Quran haram, tidak haram membaca. Orang yang berjunubah, arti orang yang berhadas besar, haram menyentuh dan haram ia membaca Al-Quran. Double, beda dengan hadas kecil. Illa kecuali orang yang hafizah dalam Al-Quran, hafal dalam Al-Qurannya, tahfizul Quran banyak 30 juz dalam keadaan hadas besar, itu haid. Bagaimana ia mengulangkan? Dalam hatinya ia mengulangkan baca Qurannya. Biniyati zikri, dengan qasad, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengulang kayak yang hafalannya lupa. Beda dengan orang janabah. Begitu juga orang janabah langsung mandi, tidak masalah. Kalau ada perempuan, lagi nunggu 15 hari paling banyak, paling sedikit 1 hari 1 malam, paling kurangnya 6 hari 7 hari ya. Kalau diulang, saya baca Quran, sholat tidak, banyak hafalannya lupa. Bagi Al-Quran cepat kali lupa. Nah, salah satu menyentuh Al-Quran adalah haram menyentuh Quran. Ingat ya? Atau menyentuh jilidnya, kulitnya. Di Quran kita sentuh kulitnya haram. Yang berhubung dengan dia atau oroknya, lembarannya, yang berhubung dengan dia atau oroknya. Satu Al-Quran kita sentuh, pas mutlak Quran, baik jilidnya, kulitnya atau oroknya, lembarannya, kita sentuh itu tanpa toharoh atau wudhu haram. Mana? Jadi kita, ini banyak orang-orang yang orang-orang yang belum memahami. Mudah-mudahan kita baca Yasin di rumah orang meninggal, di rumah seneka, siapkan wudhu dulu. Dia wudhu, dia usah baca Yasin, ngikut bayi baca, dia usah nyentuh maksudnya, dia usah menyentuh Al-Quran. Yasin Quran atau bukan? Quran. Karena Yasin adalah qalbu Al-Quran, hatinya Al-Quran. Maknya mana? Al-Fatihah ma'ah. Nah, jadi hatinya Quran, Quran Yasin. Jadi kita nyentuh Yasinan Al-Quran harus pakai toharoh, berwudu.
lembaran-lembaran Al-Quran kita sentuh haram. Kalau kita ketemu dengan di rumah kita apa segala macam kita sentuh, banyak layannya. Jadi kita memahami memang perbuatan itu siapalah yang tahu illa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu memang sepele. Perbuatan itu memang tidak nampak berdosa. Perbuatan itu memang suatu yang tidak kelihatan dosanya, tapi tetap hukumnya dalam ilmu fikih haram. Yang namanya haram udah barang tentu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah ditetapkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kita remehkan, alhamdulillah. Kemudian adalah jilid Al-Quran, kulitnya ataupun dengan oroknya, kertasnya, lembarannya, jikalau dengan berlapik sekalipun. Dengan berlapik sekalipun, pakai lapik tipis segala macam jadi kama qala Allah Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Firman Allah seperti firman Allah Ta'ala, jangan menyentuh mushaf melainkan orang yang suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi jangan sentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang sudah bertaharah, kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Kemudian bagaimana kita baca buku-buku Islam dengan lembaran bahasa Indonesia, dan haram kita menyentuhkannya, lembaran tersebut. Dan haram kita menyentuh buku kulitnya, walaupun tidak ada wudunya. Illa yang haramnya kita sentuh adalah ayat Al-Qur'annya, tulisannya, itu haram kita sentuh dengan sebab tidak ada wudunya. Kemudian dalam satu bukunya banyak Indonesia, apa banyak bahasa Arabnya atau Al-Qur'annya? Kita lihat, kalau banyak tulisannya bahasa Indonesianya, maka tidak haram kita menyentuh bukunya. Tapi yang haramnya adalah ayat Al-Qur'annya. Hobi baca nih, hobi baca. Wudhu dah deh. Itu Al-Quran kalau ada yang siakan kan dalil Quran, tentang ini ada Al-Qurannya, tentang ini ada Al-Qurannya kita sentuh. Haram dia baca, haram. Nyentuhnya yang haram. Karena tidak ada wudhunya seorang. Paham? Betul. Ini lalai orang ini, lalai. Kemudian siapa yang bisa menegah kayak ini? Siapa? Ilmu yang bisa menyegahkannya. Haram kita ilmu. Jangan kita akal, apa ada yang penting baca langsung nama. Itu tidak bisa menjaga amanah ataupun perbuatan-perbuatan tidak bisa dijaga. Dengan apa? Ilmunya tadi tidak menunjukkan tidak ada ilmunya sama sekali. Ya, itu hati-hati. Kecuali menyentuh Al-Quran hal-hal yang mudarat. Ketika dibakar, rumah dibakar, kita Al-Quran dalamnya, tidak wudu, kita ambil, walaupun itu dororat, beda dengan tidak dororatnya.